Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Megawati Soekardi dengan NIM 12112570076. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester dengan judul Greenwashing dan Manipulasi Citra Perusahaan. Studi kasus PT Green Life Indonesia. Pembimbing Profesor Dr. Farida Yuliati, SH, SE, MM. Gambaran kasus, banyak perusahaan membangun citra peduli lingkungan sebagai keunggulan bersaing. Muncul praktik greenwashing, yaitu memalsukan atau melebih-lebihkan kinerja lingkungan demi keuntungan sesaat. Praktik ini menipu konsumen, merusak kepercayaan publik, dan merugikan lingkungan. Studi kasus kita hari ini adalah PT Green Life Indonesia, yaitu produsen air minum dalam kemasan. Mempunyai slogan 100% ramah lingkungan dengan kegiatan corporate social responsibility-nya dan penghijauan. Dengan klaim kemasan dapat didaur ulang. Akan tetapi, fakta yang terbongkar, 80% limbah plastik tidak didaur ulang. Pemasok membuang limbah di sungai, dan laporan keberlanjutan dimanipulasi. Dampak pasca viral, saham menjadi turun. Boikot konsumen, investor menarik modal, dan investigasi pemerintah. Sedangkan pernyataan direksi adalah sebagai berikut. Strategi pemasaran masih dalam batas wajar. Pelanggaran etika bisnis dari kasus ini, yang pertama, penipuan dan ketidakjujuran. Klaim perusahaan bahwa perusahaan ini adalah ramah lingkungan tidak sesuai dengan fakta. Artinya, ini adalah penipuan kepada konsumen. Kemudian, kedua, penyembunyian informasi. Tidak adanya transparansi dan keterbukaan. Laporan keberlanjutan disembunyikan datanya, sehingga ini menyesatkan publik. Ketiga, kelalaian akan tanggung jawab lingkungan. Limbah yang tidak dikelola menyebabkan pencemaran sungai. Ini mengabaikan kerusakan lingkungan. Keempat, pelanggaran prinsip keadilan. Konsumen tertipu, masyarakat dirugikan. Keuntungan dinikmati hanya oleh segelintir pihak. Kelima, hilangnya integritas dari manajemen. Alih-alih mengakui kesalahan, manajemen hanya membenarkan kesalahan itu. Berikut adalah analisis teori. Berdasarkan teori pemangku kepentingan, perusahaan mengabaikan kepentingan konsumen, masyarakat, lingkungan, dan pemerintah, dan hanya mementingkan keuntungan sesaat. Seharusnya, perusahaan wajib menyeimbangkan semua aspek, bukan hanya pemilik. Kedua, berdasarkan teori triple bottom line dari 3P, 3 pilar, yaitu profit, kondisi ini menyebabkan krisis. Kemudian people, masyarakat dan konsumen dirugikan, dan planet menjadi rusak. Kemudian teori menurut ESG, lingkungan, sosial, dan tata kelola, dari segi lingkungan sangat buruk, karena limbah tidak dikelola. Dari segi sosial merugikan pihak luar. Dari segi tata kelola lemah, karena tidak ada pengawasan independen. Selanjutnya, menurut tata kelola perusahaan, dari transparansi tidak ada transparansi, karena informasi disembunyikan.
Kedua, akuntabilitas, tidak ada pertanggungjawaban. Ketiga, tanggung jawab, melanggar hukum lingkungan. Keempat, kemandirian, tidak ada pengawasan objektif. Kelima, semua pihak diperlakukan tidak adil. Pihak-pihak yang terdampak antara lain dari konsumen tertipu dan kehilangan kepercayaan akan integritas perusahaan. Kedua, dari masyarakat sekitar, lingkungan menjadi rusak dan tentu mengancam kesehatan lingkungan. Ketiga, dari segi investor, nilai investasi turun tajam. Keempat, dari karyawan, terimbas krisis reputasi. Kelima, dari pemerintah, kesulitan pengawasan. Dan keenam, dari segi lingkungan, menyebabkan kerusakan lingkungan, sungai, dan ekosistem. Berikut adalah risiko yang terjadi. Risiko jangka pendek, penurunan harga saham, penurunan penjualan dan boikot, sanksi dan denda pemerintah, tekanan media negatif, dan investor menarik modal. Risiko jangka panjang, hilangnya kepercayaan permanen terhadap perusahaan. Kedua, kerusakan merek susah untuk dipulihkan. Ketiga, kesulitan mendapatkan pendanaan dan mitra. Keempat, biaya pemulihan lingkungan yang besar. Dan kelima, kehilangan peluang untuk pertumbuhan dari perusahaan. Strategi pemulihan reputasi. Pertama, akuilah kesalahan secara terbuka. Tarik pernyataan yang keliru, minta maaf tulus tanpa pembelaan. Kedua, perbaikan nyata di lapangan, di lingkungan, dengan cara memutus kerjasama dengan pemasok nakal, mendaur ulang limbah, dan membersihkan sungai. Ketiga, transparansi penuh. Buka semua data, laporan diperiksa lembaga pihak ketiga. Keempat, komitmen jangka panjang, rencana keberlanjutan terukur, dan pelibatan publik. Kelima, libatkan pemangku kepentingan dengan mengajak masyarakat dan konsumen ikut mengawasi kinerja lingkungan. Rekomendasi tata kelola beretika. Pertama, bangun integritas sejati, bukan sekadar slogan pencitraan saja. Kedua, terapkan transparansi penuh, laporan diverifikasi oleh pihak independen. Ketiga, bentuk pengawasan bebas atas kinerja lingkungan dan sosial. Keempat, ukur keberhasilan dari 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Kelima, latih etika kepada seluruh jajaran dengan cara manajemen pun memberikan teladan yang baik. Keenam, patuhilah hukum dan lakukan pemeriksaan berkala sebelum krisis terjadi. Ketujuh, keberlanjutan sama dengan komitmen nyata, bukan cuma alat pemasaran ataupun gimmick saja. Baik, ini adalah slide penutup. Kesimpulan, pencitraan tanpa kenyataan akan hancur. Kepercayaan dibangun bertahun-tahun, hilang dalam sekejap. Keberlanjutan bukan alat pemasaran, melainkan komitmen nyata menyeimbangkan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keuntungan yang diperoleh dengan menipu konsumen dan merusak lingkungan tidak akan pernah bertahan lama.
Kejujuran, tanggung jawab, dan tata kelola yang kuat adalah fondasi keberhasilan yang sejati dan berkelanjutan. Terima kasih.